Salam, salam sehat selalu. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Harian Gereja Kalimantan Evangelis bersama saya Pendeta Sunanti Luwui dari Resort GKI Tamiang Layang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh rahmat, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari-hari yang kami lewati dalam penyertaan-Mu yang ajaib. Di hari yang indah ini kami bersama menyediakan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Tolonglah dalam Roh Kudus-Mu memberi kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami kebaikan dan kebenaran-Mu. Kuduskan kami dan pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyatakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menyambut firman. Amin. Matius pasal 23 ayat 29 hingga ayat yang ke-39 ada dua perikop. Perikop pertama, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perikop kedua, keluhan terhadap Yerusalem. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memfokuskan untuk kita semua pada ayat yang ke-29, 34 dan 37 hingga 39. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan adalah alarm yang dibisukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua hal yang negatif yang manusia alami ini tidak pernah itu terjadi sekonyong-konyong. Ya, selalu ada alarm, selalu ada pesan, apakah sifatnya itu untuk memberitahukan ataupun sifatnya adalah untuk mengingatkan. Maka oleh sebab itu, sebelum hal negatif yang terjadi pada diri kita semua, ada pemberitahuan ataupun ada pesan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks Matius 23, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut celaka dan terancam ke neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mempedulikan pesan-pesan yang disampaikan oleh
para nabi. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-37 dan 38. Nubuat Tuhan Yesus atas Yerusalem di sana. Nubuat ini tergenapi Bapak Ibu Saudara. Hanya berselang sekitar 40 tahun dari peringatan Tuhan Yesus ini. Kota Yerusalem dan Bait Allah itu dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Sekitar tahun 70 Masehi. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk tinggal di kota tersebut. Keturunan mereka harus hidup di perantauan dan memerlukan 2 milenium bagi mereka sekalian untuk diakui sebagai negara yang merdeka, atau mereka bisa kembali lagi ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan nas ini saya mengajak kita semua untuk tidak abai. Kemudian juga untuk kita semua supaya lebih peduli lagi dan percaya. Jangan kita sengaja menutupi hati kita dan pikiran kita dari sinyal-sinyal peringatan atau alarm dari Tuhan. Maka oleh sebab itu, jadilah peka dengan alarm yang diberikan oleh Tuhan, teguran halus dari teman, nasihat dan firman Tuhan, atau suara hati yang memprotes suatu pikiran atau tindakan kita yang salah. Dengan memperhatikan alarm hidup, kita bisa menghindari suatu masalah hidup atau meminimalkan efek dari suatu peristiwa yang semestinya bisa dihindari. Karena itu, mari kita semua jangan membisukan alarm hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan kami pada saat ini yang telah Engkau sertai. Biarlah setiap hati dan hidupnya bersedia untuk melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami manakala kelalaian, ketidakpekaan, dan kesengajaan kami untuk tidak mendengar pemberitahuan, bahkan peringatan. Berilah kami kesempatan dan tuntunlah kami semua dalam kata dan perbuatan, dalam pekerjaan ataupun pelayanan, sakit atau sehat, untung maupun malam, suka maupun duka. Tuhan kiranya memakai kami untuk menjadi kesaksian demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perenungan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap sehat, tetap semangat.